Indonesia. Hari ini siapa yang tidak masuk ya? Arti pada pagi hari. 4 orang. Banyak banget 4 orang. Atik. Kenapa atik? Izin. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang kalimat. Siapa yang masih ingat kalimat apa ya? Efektif. Siapa yang masih ingat apa itu kalimat efektif? Ya. Iya, kalimat efektif kalimat yang mengandung gagasan dan penjelasan. Jadi nanti dari kalimat efektif itu kita masuk pada namanya kelas kalimat juga. Tapi pada kalimat teks eksplanasi. Bagaimana? Itu nanti. Ya. Kemudian minggu lalu juga sudah belajar tentang energi listrik. Ya. Coba apa aja energi listrik? Siapa yang di rumah yang mempunyai alat yang membutuhkan energi listrik? Ya. Ada kulkas, TV, dan kipas angin. Biar apa, Kak? TV supaya hidup dia harus punya listriknya. Kemudian kipas angin supaya berputar dia ada listrik. Kemudian mandiri. Kemudian kita dapat menyajikan penting dari teks eksplanasi tentang penemu mengubah dunia secara lisan dan tulisan. Dan kita dapat menentukan komponen-komponen arus listrik. Kemudian kita dapat menggambar rangkaian arus listrik, baik itu secara seri maupun paralel. Nah, setelah itu kita masuk pada, coba buka buku paketnya atau di dalam LKPD ada bacaannya. Bacaan. Nah, kita silakan dulu membaca. Silakan Ibu kasih waktu baca 5 menit. Ini sudah dipahami, sudah dibaca buku kalian? Kita coba di sini ada teks tentang listrik mengubah dunia. Listrik yang telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat yang ditemukan oleh Michael Faraday. Nah, kalau sudah dibaca, coba tadi siapa penemu listrik? Ulangi. Michael Faraday. Dari mana? Berasal dari mana? Inggris. Pada tahun berapa? 1901. Nah, jadi pada tahun itu Michael Faraday itu menemukan yang namanya arus listrik. Dia menemukan gelombang elektromagnetik. Ya, ada di
langsung atau tanpa perantara, yang mana gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik. Ya, adanya gelombang elektromagnetik. Coba, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana arus listrik nyampe ke rumahmu? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya. Jadi dari penerima arus listrik kemudian disalurkan ke rumah pengikut dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Iya, ya. Jadi arus listrik yang nyampe ke rumah kamu tuh ada prosesnya. Pernah nggak lihat tiang listrik yang punya kotak gardu? Nah, yang kotak besar besi itu namanya gardu. Jadi arus listrik itu disimpan dulu di situ, ya kan? Kemudian disalurkan melalui kabel-kabel yang hitam besar-besar itu yang ada di atap rumah kita, itu disalurkan. Kemudian dari rumah kita itu disambunglah pada kabel dengan rangkaian listriknya, baik itu secara seri maupun paralel. Ada komponen-komponennya. Apa saja komponennya arus listrik? Ayo, ibu punya yang namanya senter. Ya, senter. Senter ini ada komponennya kan? Ada di dalamnya. Kalau kita buka bajunya, dia ada yang namanya lampu. Kemudian ada namanya pengantarnya ya. Pengantar listriknya siapa? Siapa ini? Kemudian dia adanya kabel dan ini namanya apa? Saklar. Ya. Jadi nanti kita akan membahas tentang rangkaian listrik secara seri maupun paralel. Nah, itu sudah dipersiapkan LKPD. Sekarang kita berdiskusi aja lah. Ya, sudah LKPD udah disiapkan. Nah, sekarang kita berdiskusi saja. Berdiskusi bagaimana caranya menentukan kalimat eksplanasi. Ya. Nah, coba perhatikan dulu ibu menjelaskan tentang eksplanasi. Tadi sudah kalian belajar tentang, sudah membaca? Nah, dari teks yang kalian baca itu tentang apa tadi ya? Tentang apa?
Ada yang pakai D1-nya ya? Silakan mengisi. Ini ada yang kurang. Cari lagi. Jawab ya. Jawab. kita masuk pada rangkaian kuis
menyala itu rangkaiannya rangkaian tertutup, saklahnya ditutup. Ya, dia terhubung antara kabel yang satu dengan kabel yang lain. Paham sampai sini? Nah, pada rangkaian tertutup itu semua komponennya kan terhubung, ya. Kemudian rangkaian tertutup ini dibedakan menjadi dua. Rangkaian arus listrik yang mana? Rangkaian seri dan lampu. Rangkaian seri dan yang mana rangkaian seri? Ini rangkaian seri ya. Nah, rangkaian yang Nah, pada rangkaian seri ini biasanya ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada apa? Pada apa, nak? Pada lampu senter. Rangkaian arus listriknya biasanya seri bentuknya, artinya dia berurutan gini, bersejajar. Seri yang berarti sejajar. Ininya baterainya sejajar dengan lampu. Kalau misalnya paralel ini dia ada dua bentuk ya, lampu dengan baterai ini. Terpisah. Nah, tapi hari ini kita belajar tentang rangkaian seri dulu, ya, yang biasanya terdapat di kehidupan sehari-hari yang sering terdapat yaitu pada senter. Nah, ini bukan di senter nih. Kalau ibu begini berarti dianya hidup ya. Hidup berarti rangkaiannya tertutup apa terbuka? Tertutup apa terbuka? Tertutup gitu. Berarti kalau ini ibu matikan, berarti dalam saatnya ini fungsinya terbuka, tidak menyala, tidak mengalir arus listriknya. Paham sampai sini? Oke, sekarang ada di LKPD-nya lagi, LKPD kedua. Silakan kalian berdiskusi lagi. Ayo, LKPD kedua yang ini. Ya, pada LKPD yang kedua. Ya, nah pada LKPD ini di situ ada gambar apa? Ada gambar senter. Gambar senternya masih ada yang di atas, masih ada kepalanya, masih ada topinya. Ya, ditutup itu masih ada. Kemudian yang kedua itu kepala senternya di Nah, sekarang ada di kertas sudah ibu sediakan kertas kosong kan? Ya. Ya. Nah, jadi dia di LKPD yang kedua sudah. Oh ini. Dia di LKPD yang kedua sudah. Yang pertama LKPD kedua. Nah, sekarang coba kalian diskusikan. Itu gambar apa ya? Itu fungsinya apa ya? Ya, kamu isikan di sini. Setelah itu kamu silakan gambarkan rangkaian seri dan rangkaian. Ayo silakan berdiskusi. Ayo. Bu, ini kalian.
Ya, nomor satu apa namanya? Nomor dua apa Ya, silakan setelah itu digambarkan yang di depan dan yang di belakang kepala. Dua gambar yuk. Ya, berarti ada dua gambar saja. Ya. Empat tidak terisi. Jangan. Mami itu belalang. Kalau ini dewan mana ya? Bisa
Ada yang kesulitan, Nak? Enggak. Bisa? Bisa. Mau gambar ini gambar apa nih? Rangkaian apa? Para ya. Gambar ini sudah. Oh iya. Ya, apa tadi? Apa itu? Gambarnya apa? Gambarnya kan sama. Gambar apa tuh? Bisa? Yang apa namanya tadi? Gambar. Sudah? Udah pada mulai siap gambar? Belum sih kalau gitu. Udah? Tunggu situ lagi, Bu. Udah, Bu. Sudah? Sudah. Ya, kalau sudah, kira-kira kelompok mana yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Ayo, kelompok mana? Silakan. Silakan, kelompok mana yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Coba. Yang keluar lagi ya, yang keluar. Pernahkah kamu melihat lampu listrik? Pernah. Tahukah kamu siapa penemu listrik? Mikhail Faraday. Bagaimana proses arus listrik hingga dapat menyala lampu tersebut? Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Kemudian arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Kemudian yang pakai D2-nya sekalian. Jodohkan komponen pada sensor agar sesuai dengan fungsi baterai sebagai
sebagai penyuplai arus listrik. Logam penghantar untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Saklar alat menghubungkan dan menjelaskan arus listrik dari baterai ke lampu. Lampu untuk memunculkan cahaya. Ya, nah ini kelompok 3 menyampaikan hasil diskusinya. Ya, kemudian ada nggak yang mau berpendapat lain atau sama dengan kelompok ini? Ada yang mau berpendapat kelompok lain? Ada yang mau mengasih pendapat lagi atau mau membacakan hasil diskusinya lagi? Ah ya, coba. Yang dua. Bagaimana kalau melihat lampu listrik? Tahukah kamu siapa penemu lampu listrik? Michael Faraday. Bagaimana proses? Iya, intinya arus listrik yang nyampe ke rumah itu disalurkan oleh kabel-kabel atau adanya tali gardu ya Nak ya. Nah betul ya, baterai apa fungsinya baterai? Baterai apa? Iya, untuk menyuplai arus listrik. Kemudian logam penghantar apa? Penghantar arus listrik dan baterai ke lampu. Iya, sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu. Saklar atau alat penghantar baterai ke lampu. Iya, lampu. Untuk memunculkan cahaya. Lampu untuk menunjukkan cahaya. Bisa nanti LHPD-nya dirumuskan. Ya, setelah kita sudah mengerjakan LHPD yang telah didiskusikan dari pelajaran kita hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan pertama? Kami Bu. Ya, apa nak? Teks eksplanasi adalah teks menjelaskan fenomena alam ilmu pengetahuan. Ya. Rangkaian listrik ada 2 tertutup dan terbuka. Rangkaian tertutup ada 2. Rangkaian seri dan rangkaian paralel. Iya. Ya, jadi pelajaran kita hari ini mengenai teks eksplanasi dan rangkaian listrik. Yang mana teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang fenomena alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya. Oke, nah ya, mengenai teks eksplanasi dan juga menjelaskan tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik ada 2, terbuka dan tertutup. Rangkaian
Sudah? Sudah. Kalau begitu silakan kalian kerjakan soal evaluasi secara mandiri. Ada situ soalnya PD-nya kumpulkan di tengah aja. Ya, enggak di sini ada di masing-masing di tengah. Oke? Ya, silakan kerjakan soal evaluasinya secara mandiri. Ini dibagikan satu-satu ya, Bu? Iya, satu-satu dibagikan, satu-satu dibagikan. Bu, bagi satu. Iya, tulis namanya sendiri. Kan itu mandiri lah ya. Mandiri dituliskan, silakan tuliskan. Kerjakan sendiri, Pak. Ya, silakan kerjakan soal evaluasinya sendiri-sendiri. Tidak boleh tulis namanya. Oke, ya, sekarang. Ya, Tambahkan Bu. oke, silakan kerjakan soalnya sendiri-sendiri.